Siapa orang yang lebih sibuk zikir kepadaku dibandingkan berdoa kepadaku, meminta kepadaku, memohon kepadaku? Ataituhu afdhala ma utiyas sa'ilin. Maka aku akan berikan kepada orang yang sibuk dirinya dengan zikir kepada Allah dibandingkan dengan meminta-minta kepada Allah, dibandingkan dengan berdoa kepada Allah, dibandingkan dengan memohon-mohon kepada Allah. A'taituhu afdhala ma mu'tiyas sa'ilin. Aku akan beri kepada orang itu, orang yang sibuk dengan zikir kepada Allah, lebih baik pemberianku ma'u'tiyas sa'ilin dibandingkan dengan apa yang aku berikan kepada orang-orang yang berdoa. Ya. Hadirin ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa dari sekira 85 titik di seluruh penjuru bumi pada malam ini. Bersyukur sepenuh langit dan bumi kita dibersamakan, dihadirkan, dibisakan, dimampukan, dimaukan, disungguh-sungguhkan oleh Allah untuk hadir di majelis manakiban pada malam ini. Izinkan pada malam yang mulia ini saya sedikit menyampaikan tentang satu huruf yang sering diulas, dibahas di dalam momen manakiban, satu huruf dari kata rojab yang dijelaskan oleh guru agung kita semua, Hadratus Syekh Pengarsa Aba Aws Qaddasallahu sirrah. Huruf-huruf yang membentuk kata rojab itu diantaranya adalah huruf ba. Guru agung kita semua memaknai ba dalam kata rojab itu dengan baro'atun. Artinya pembebasan. Baro'atun itu artinya adalah membebaskan atau kebebasan sama membebaskan. Membebaskan dari apa? Membebaskan dari perbuatan atau dari sifat nifak. Sifat nifak itu pelakunya adalah munafik. Jadi orangnya, ya, pelakunya disebut dengan munafik. Sifatnya adalah sifat nifak. Di dalam Fadhailus Syukur, guru agung kita semua secara langsung mengatakan bahwa instrumen untuk melepaskan diri kita, untuk melepaskan manusia dari sifat nifak itu adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Pengarsa Aba mengutip satu hadis, ta'awwadhu min khusu'in nifaqi, wa ma khusu'un nifaqi ya Rasulullah, khusu'ul badani nifaqul qalbi. Faman aktsara dzikrallahi faqad bari'a minan nifaqi. Rasulullah bersabda, ta'awwadhu min khusu'in nifaq. Memohonlah kalian perlindungan kepada Allah min khusu'in nifaq. Dari khusu' nifaq. Khusu' tapi nifaq. Para sahabat keheranan dengan diksi yang digunakan Rasulullah yang menyebutkan khusu'un nifaq. Khusu' nifaq. Sahabat bertanya, "Wama khusu'un nifaqi ya Rasulullah?" Apakah yang dimaksud dengan khusu'un nifaq itu, wahai baginda Rasul? Bagaimana jawab beliau? Khusu'ul badani nifaqul qalbi. Khusu' badannya, nifaq qalbunya. Artinya badannya keren, kalau sholat misalkan ya, pakaiannya bagus, bacaannya luar biasa, gerakannya mantap sesuai dengan aturan-aturan syariat atau aturan-aturan fikih. Ya. Nifakul kolbi, tapi kolbunya nifak. Dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan dari Abu Darda, ya, redaksinya hampir serupa. Ta'awadhu billahi min khusyu'in nifaq. Ta'awadhu billahi min khusyu'in nifaq. Berlindunglah kalian kepada Allah min khusyu'in nifaq, dari khusyuknya orang munafik, dari khusyuk nifak.
Rasulullah ditanya juga, wama husu'un nifaq. Apakah husun nifaq itu wahai baginda Rasul ini dalam teks hadis yang lainnya? Bagaimana kata beliau? Ayyuro al jasadu khosi'an wal qalbu laisa bi khosi'in. Ya. Nampak jasadnya itu khusyuk wal qalbu laisa bi khosi'in. Tapi kolbunya tidak khusyuk. Jadi badannya mah kelihatan khusyuk banget gitu. Tetapi kolbunya tidak khusyuk. Ya. Jadi hanya badannya saja. Hanya fisiknya saja. Hanya penampakannya saja. Kolbunya mah tidak. Nah inilah yang disebut dengan khusyu'un nifaq. Ada hadis yang lain juga mengatakan begini, yang serupa seperti ini, yang berdekatan redaksinya seperti ini kita sebutkan, kita bacakan ya. Nah, man sagolahu zikri an mas'alati a'taituhu afdala ma utiyas sa'ilin. Paman aktsara zikrallahi faqad bari'a minan nifaq. Ini digabungkan dengan hadis bagaimana kita sibuk berzikir kepada Allah. Kata Allah, man sagolahu zikri an mas'alati. Siapa yang menyibukkan dirinya zikri dengan zikir kepadaku an mas'alati dibandingkan memohon, meminta, meratap-ratap, mengajukan proposal. Siapa orang yang lebih sibuk zikir kepadaku dibandingkan berdoa kepadaku, meminta kepadaku, memohon kepadaku? Ataituhu afdhala ma utiyas sa'ili. Maka aku akan berikan kepada orang yang sibuk dirinya dengan zikir kepada Allah dibandingkan dengan meminta-minta kepada Allah, dibandingkan dengan berdoa kepada Allah, dibandingkan dengan memohon-mohon kepada Allah. A'taituhu afdhala ma mu'tiyas sa'ilin. Aku akan beri kepada orang itu, orang yang sibuk dengan zikir kepada Allah, lebih baik pemberianku ma'u'ti sa'ilin dibandingkan dengan apa yang aku berikan kepada orang-orang yang berdoa. Ya. Kalau doa mah minta. Minta itu bisa diberi, bisa tidak. Tapi kalau zikir itu sampai langsung kepada Allah. Datang langsung kepada Allah kalau zikir itu. Ya. Kan kita sering dengar. Ya. Idza dzakarul abdu rabbahu tara ila madhkurih. Jika seorang hamba mengingat Tuhannya, maka dia terbang. Langsung terbang menemui siapa? Menemui apa yang diingatnya. Ya. Toro ila madhkurihi, maka dia terbang langsung, melesat langsung. Ya. Ila madhkurihi, kepada zat yang diingatnya. Hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa. Jadi instrumen, alat, ya, bekal, alat, perangkat, senjata untuk melepaskan diri kita dari sifat nifak, melepaskan diri kita dari kemunafikan adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Kalau dilihat dari dimensi keimanannya, manusia itu kalau kita lihat misalkan skema berpikir yang ada di dalam Quran surah Al-Baqarah, jadi yang pertama ada orang mukmin, ada orang yang beriman, yang kedua ada orang kafir, ya, yang ketiga ada orang munafik. Nah, satu orang yang beriman langsung berhadapan habis ya dengan orang yang kedua orang kafir, yang ketiga adalah orang munafik. Dan kalau kita lihat strukturnya, ini luar biasa dalam Al-Quran itu. Ya, ketika membicarakan tentang orang yang beriman, hanya berapa ayat saja. Ya, di awal-awal surah Al-Baqarah itu. Dari ayat 2 sampai ayat 5 kalau tidak salah. Ya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Contohnya apa? Cirinya apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terus apa lagi?
Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Terus ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Segitu bercerita tentang ciri-ciri orang yang beriman. Lalu ketika Allah menyebutkan orang kafir, ya, itu bisa ditemukan dalam dua ayat berikutnya, dalam 6 7, dalam ayat 6 dan ayat 7. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka engkau beri peringatan atau engkau tidak beri peringatan. Mereka tidak akan beriman. Kenapa? Di ayat berikutnya, ayat ketujuh Allah menyebutkan, Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu walahum adzabun adzim. Ya, Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka dan pada penglihatan mereka dikasih gisawah, penutup, keterhalangan, tirai. Walahum adzabun adzim. Dan bagi mereka itu adalah siksa yang teramat berat, teramat pedih. Nah, sedangkan kelompok yang ketiga nih, kelompok yang munafik, orang munafik. Allah menyebutkan dalam banyak ayat, sekiranya 12 ayat dari ayat 8 sampai 20, itu Allah menceritakan tentang ciri-ciri orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, padahal mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Nah, ini repot yang beginian itu. Kalau orang kafir jelas-jelas sudah jelas langsung kelihatan. Tapi orang yang munafik ini kan seolah-olah dia orang beriman, tapi sebenarnya dia tidak beriman. Ya Allah. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون kan begitu. Mereka itu maunya menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Menipu dengan cara apa? Dengan cara pura-pura dia beriman. Dia kelihatan seperti orang yang paling keren banget, paling soleh banget, paling banget gitu di hadapan manusia. Dikira dia bisa menipu Allah dengan cara berpura-pura seperti itu. Wa yakhda'una illa anfusahum. Tetapi mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Kenapa menipu diri mereka sendiri? Sesungguhnya dia tahu bahwa dia itu sedang menipu, tapi dia tetap saja melakukan tipuan itu, padahal itu diketahui Allah. Nah, ini adalah menipu diri sendiri. Dia udah tahu salah, tapi dia asik dalam kesalahannya. Nggak mau meninggalkan kesalahannya. Wah, kita juga perlu introspeksi untuk ini. Orang yang sudah sadar bahwa dirinya, udah tahu bahwa dirinya itu sudah salah, kemudian dia pura-pura bego, pura-pura tidak tahu bahwa dia dalam tidak sedang berada dalam kesalahan. Terus ayat berikutnya fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima sampai ayat ke-20. Begitu banyak sekali. Ini luar biasa. Jadi ada kelompok pertama orang yang beriman, yang kedua ada kelompok orang yang kafir, dan di tengah-tengah antara keberimanan dan kekafiran itu, kekufuran itu, ada adalah orang-orang yang disebut orang-orang munafik. Masya Allah, tabarakallah. Hadirin, ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah, ada juga sebenarnya kelompok yang keempat adalah kelompok orang-orang dia itu beriman sebenarnya. Tapi dia menyembunyikan keberimanannya karena untuk menyelamatkan, eh, untuk menjaga keselamatan dirinya. Misalkan Allah menyebutkan di dalam Quran surah Al-Fat ayat 25. Ya. Humul ladzina kafaru wa saddukum anil masjidil harami wal hadiya ma'kufan ayyablugha mahillah. Walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum minhum ma'arratun
fatusibakum watum bighairi ilm liyudkhilallahu fi rahmatihi man yasha' law tayyalu la'adzabna alladhina kafaru minhum adzaban alima. Ini dari kata mu'minatun lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum minhum ma'arratun bighairi ilm. Nah, kelompok ini adalah orang-orang yang menyembunyikan keberimanannya karena apa? Karena khawatir kalau dia memperlihatkan keberimanannya, dia akan dibunuh. Nah, ini kelompok yang keempat. Hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa, kita bersyukur kehadirat Allah karena Allah mengkaruniakan kepada kita dibersamakan dengan orang yang memberikan alat kepada kita supaya kita terbebas dari kemunafikan itu. Di bulan Rajab yang mulia ini, mudah-mudahan Allah melipat gandakan pahala kebaikan bagi kita semua, melipat gandakan keistiqomahan kita semua Amin. untuk terus bersama-sama di dalam menghani Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul, istiqomah konsisten dan terus kita meningkatkan kualitas-kualitas zikir kita semua agar kita Amin. semua terbebas dari sifat hipokrit, sifat munafik, sifat nifaq. Amin ya Allah ya rabbal Amin ya alamin. Rabbal. Mohon maaf ada guna dan manfaatnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah